Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan malam hari yang akan membawa kita tidur bersama-sama dalam kasih Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini renungan kita dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya ke-9, yang bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji nama Tuhan, ini adalah perkataan bahagia yang ketujuh yang ada di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, dari seluruh kata bahagia 9 yang ada di situ. Dan malam hari ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita bahwa orang yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Raja Damai. Dalam Yesaya 9 ayat yang kelima kita ingat bahwa Yesus adalah Raja Damai. Kenapa dia disebut Raja Damai? Karena dia rela menjadi manusia untuk datang ke dunia ini. Kemudian Yesus mati bagi semua orang, semua manusia, untuk mendamaikan manusia dengan Allah karena dosa. Kita melihat di sini Yesus adalah Raja Damai, dan dia mendamaikan antara manusia dengan Allah. Kita akan baca ayat firman Tuhan itu bersama-sama di dalam Efesus 2 ayat 14-16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyelamatkan perseteruan pada salib itu. Kita melihat di sini Tuhan Yesus mendamaikan manusia melalui dirinya dengan Allah itu sendiri, dan manusia didamaikan kembali menjadi damai dengan Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, tentu setiap kita punya kerinduan untuk menjadi pembawa damai bagi sekitar kita, sebagaimana Tuhan Yesus inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, dikatakan bahwa kalau kita membawa damai, kita akan disebut anak-anak Allah. Itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa. Tuhan Yesus memberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan untuk itu adalah tugas kita untuk menyampaikan kabar sukacita itu sebagai pembawa damai antara manusia dan Allah. Karena selamanya, ya, dengan segala usaha manusia, dengan segala daya manusia untuk mereka hidup benar di hadapan Allah, tidak akan bisa berhasil. Hanya melalui Yesus. Karena Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun
yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah satu jaminan, dan hanya Dialah jalan. Kenapa? Karena Dia adalah kebenaran itu sendiri, dan Dia itu adalah hidup itu sendiri. Karena semua manusia diharuskan mati oleh karena dosa. Kita ingat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia harus mati karena jatuh di dalam dosa. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan itu. Dan oleh karena itu, setiap kita yang sudah menerima keselamatan ini, mari kita menjadi orang-orang yang membawa damai kepada sekitar kita, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus berusaha untuk itu. Memang secara manusia kita penuh dengan kelemahan, tapi satu hal, kalau kita mengandalkan Roh Kudus, Roh Kudus akan memampukan kita. Dan melalui Roh Kudus, melalui kehidupan kita, Roh Kudus akan memakai setiap kita untuk menjadi pembawa damai kepada orang-orang yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca satu ayat firman Tuhan yang mengenai buah daripada Roh Kudus. Dan ini yang penting. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, sering kita tahu ayat ini, bahkan sebagian besar dari kita sudah menghafalkan, yaitu 9 buah roh itu, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Kalau Roh Kudus sudah menguasai hidup kita, kemudian dari dalam hidup kita terpancar buah-buah roh itu, yaitu yang pertama kasih. Kalau ada kasih, kemudian berikutnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Dan ini akan menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Mungkin kita tidak sanggup berkata-kata dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang penuh dengan kuasa dan sebagainya. Tapi kalau kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, lalu di dalam tingkah laku kita, dalam kehidupan kita terpancar ini, buah-buah roh itu. Dan orang akan melihat, oh, ada sesuatu yang menarik. Dan mereka akan bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu cara untuk kita menyampaikan, ya, kabar sukacita itu. Kita membawa damai kepada sekitar kita. Dan saya percaya setiap kita pasti akan diberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang membawa damai karena setiap kita adalah anak-anak Allah. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya setiap kita pasti akan diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita ini. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat tidur dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.